Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamisah, saya dari Prodi PGSD Universitas Samudra. Nah, di sini saya akan merefleksikan tentang bimbingan belajar. Banyak arti bimbingan belajar yang diungkapkan oleh para ahli. Namun pada dasarnya terletak pada perubahan perilaku. Jadi, perubahan tersebut akan nampak dalam penguasaan pola-pola respon baru terhadap lingkungan yang berupa keterampilan sikap, kecakapan, pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Jadi arti dari belajar itu pada dasarnya adalah perubahan perilaku dari yang sebelumnya, misalnya sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Tujuan bimbingan belajar itu untuk yang pertama itu pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik. Yang kedua, menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan secara fisik. Terus jenis-jenisnya apa gitu kan? Kita juga harus mengetahui jenis-jenis bimbingan belajar, jenis-jenis masalah belajar itu. Jenis-jenis masalah belajar itu yang pertama ada namanya keterlambatan akademik. Keterlambatan akademik itu misalnya terlambat masuk sekolah. Jadi dia belajarnya tidak efektif karena terlambat masuk sekolah. Yang seharusnya dia kelas 2 masih kelas 1 misalnya. Terus keterlambatan dalam belajar. Jadi dia keterlambatan dalam belajar itu dalam proses belajar itu terlambat menangkap gitu. Lambat untuk menangkap dalam apa yang dikasih guru-guru. Terus sangat lambat dalam belajar. Sama, sangat lambat dalam belajar, lambat menangkap informasi yang diberikan oleh guru. Terus kurangnya motivasi dalam belajar. Kurang motivasi itu kurang dia dalam misalnya motivasi untuk belajar. Misalnya motivasinya itu contohnya motivasi misalnya nanti kalau dapat ranking 1 akan mendapatkan ini, istilahnya reward lah itu. Motivasi dalam belajar tidak ada tidak ada motivasi lah. Terus ada namanya kebiasaan buruk dalam belajar. Kebiasaan buruk ini udah menjadi kebiasaan lah. Misalnya membolos sekolah dan lain sebagainya. Terus sering tidak sekolah. Nah, sering tidak sekolah inilah menghambat kita dalam proses belajar itu. Masalah belajar. Karena kalau sering tidak bolos sekolah, artinya dia tidak tahu informasi yang sudah diberikan oleh guru pada saat dia tidak sekolah. Terus identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar. Yang pertama, tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini tes untuk mengungkapkan kapan atau sejauh mana murid telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi pengukurannya sejauh mana gitu murid udah mencapai tujuan-tujuan belajar. Terus yang kedua ada namanya tes kemampuan dasar, diukur dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Terus yang ketiga ada namanya skala sikap kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar menunjukkan pada bentuk pola perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh murid dalam belajar. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar yaitu ada namanya faktor internal. Faktor internal itu gangguan secara fisik seperti cacat, susunan saraf tidak berkembang dengan sempurna dan lain sebagainya. Nah, terus ada namanya kelemahan secara mental seperti kurang minat atau bimbingan kecerdasan yang kurang atau kelelahan dan sebagainya. Terus kelemahan emosional seperti insecure,
penyesuaian diri, misalnya penyesuaian diri yang salah itu. Terus insecure lagi. Itu faktor-faktor internalnya. Terus faktor eksternalnya adalah kurikulum yang seragam. Faktor eksternal yang pertama itu kurikulum yang seragam. Terus ketidaksesuaian standar administratif. Terlalu sering pindah sekolah, terlalu banyak kegiatan luar jam pelajaran atau ekskul misalnya. Nah, dari faktor-faktor tersebut, upaya untuk membantu murid dalam mengatasi masalah belajar yang pertama adalah namanya pengajaran perbaikan. Nah, pengajaran perbaikan ini suatu bentuk pengajaran yang bersifat perbaikan atau menyembuhkan yang membuat lebih baik. Kegiatan yang kedua adalah namanya kegiatan penganiayaan. Kegiatan pengayaan. Nah, suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa murid yang sangat cepat dalam belajar. Terus peningkatan motivasi belajar. Jelas ya, kita harus meningkatkan motivasi belajar. Misalnya memperjelas tujuan belajarnya, menciptakan suasana yang hangat, menyesuaikan pengalaman pengajaran dengan bakat yang diminati oleh murid itu. Nah, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Nah, pengembangan sikap dan belajar yang baik itu, nah contohnya menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif agar pengembangannya baik. Baiklah, sampai di sini saja refleksi saya tentang bimbingan belajar atau pemahaman saya tentang bimbingan belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.